Oke, selamat datang di podcast Budaya Nusantara. Di sini saya Ajay Chandrawinata sebagai pemandu diskusi pada tema kali ini. Kita kali ini mengangkat tema yang sangat unik dan keren intinya ya, yaitu mengenai sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal. Di sini kita sudah mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa dan berkompeten di bidang ini. Oke, kita undang narasumber yang pertama yaitu Bima Wikan Sejati. Terima kasih sudah mengundang saya, senang bisa hadir di podcast kami. Oke, dia adalah seorang Artopologi lah. artopolog. Iya. Artopolog guys, oke. Seorang artopolog yang antropolog ya. Iya. Antropolognya sangat luar biasa. Dia sudah menjelajahi, memahami, meneliti suku-suku yang ada di Indonesia. Oke. Lalu narasumber yang kedua adalah Muhammad Rian Zaki. Oke, silakan. Oke, senang bergabung dan dapat berdiskusi dengan narasumber satu ya. Iya. Oke. Dia adalah seorang sosiolog ya, yang sangat keren, sangat luar biasa. Sangat luar biasa di bidang sosiolog ya. Sosiolog ya tentunya. Di bidang sosiolog dia itu sudah banyak meneliti. Ya, meneliti juga sistem-sistem dasar kebudayaan ya. ya. Kebudayaan yang ada di Indonesia. Iya. Ya. Tentunya. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke intinya saja ya. Langsung, apa itu yang dimaksud dengan sistem patrilineal dan matrilineal? Ya. Oke, jadi sistem patrilineal dan matrilineal itu adalah sistem kekeluargaan yang cukup umum yang ada di Indonesia, termasuk dalam salah satu kebudayaan kita juga. Nah, jadi sistem patrilineal itu adalah sistem yang dominan ke arah laki-laki. Misalnya dari nama belakang. Nama belakang itu biasanya ikut dari keluarga ayah, atau bisa juga lewat warisan atau kekuasaan. Nah, jadi itu lebih condong ke laki-laki. Kalau sistem matrilineal itu sebaliknya, lebih condong ke perempuan. Jadi misalnya nama keluarga, warisan itu dari keluarga sang ibu. Oh, jadi seperti itu ya sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal. Oke. Oh, mungkin Mas Rian ini bisa menambahkan lebih lanjut atau memperjelas itu? Ya, tentu sistem patrilineal cenderung memperkuat peran dominan laki-laki. Terus dalam sistem matrilineal, kalau laki-laki itu sering kali memiliki otoritas yang lebih besar. Ya. Terus kalau matrilineal, dalam sistem matrilineal meskipun garis keturunan mengikuti pihak ibu, tidak selalu berarti perempuan memiliki kekuasaan lebih besar. Oh, bisa lebih besar. Jadi misalnya kalau matrilineal itu bapaknya bisa lebih berkuasa, itu bisa. Ya. Bisa. Oh, jadi matrilineal itu belum tentu yang berkuasa itu juga seorang ibu. Jadi Iya. bisa ayah juga tuh bisa masuk dalam matrilineal. Bisa, iya. Oh. Karena laki-laki dapat memiliki otoritas yang lebih besar. Oh, Sebagai bisa. kepala keluarga. Iya. Ya. Oh, oke paham. Jadi kalau sistem patrilineal itu lebih cenderung ke laki, ke ayah Iya. mungkin ya. Kalau sistem matrilineal itu seorang perempuan, namun bisa juga ke seorang laki-laki. Oh, jadi lebih fleksibel mungkin ya kalau Iya. sistem matrilineal ya. Oke. Dari situ di Indonesia ini kan sangat luas nih ya. Iya. Khususnya tadi seorang antropolog nih, antropolog yang sangat luar biasa dan meneliti banyak. Itu di Indonesia apakah ada contohnya? Ada. Ya. Oh, apa itu? Salah satu contohnya untuk sistem patrilineal itu ada suku Batak. Suku Batak. Ya. Itu di mana itu? Di Batak. Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Oke. Terus
Untuk matrilineal ada di suku Minangkabau. Minangkabau. Oke. Itu kok kenapa suku tersebut bisa apa namanya disebut dengan bisa disebut menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal. Contohnya tadi di suku Batak ya. Iya. Dari suku Batak dan suku Minangkabau. Itu suku Batak itu tadi menganut apa? Sistem kekeluargaan patrilineal dan Minangkabau matrilineal itu kenapa? Ya, itu bisa dilihat dari nama belakang mereka. Oh, Ya. nama belakang. Nah, jadi kalau satu keluarga besar itu nama belakangnya sama. Sama. Iya. Tapi ikutnya ya itu kalau matrilineal dari si ayah, kalau matrilineal dari Dari si si ibu. ibu. Oh, matrilineal. Jadi Iya. di apa namanya? Di suku Batak itu mungkin mayoritas ya. Mungkin Iya. masih mayoritas ya itu menggunakan sistem keluargaan patrilineal. Oke, dan Minangkabau, suku Minangkabau menggunakan sistem matrilineal. Oke. Apakah hal tersebut bisa mempengaruhi atau sangat relevan di era modern saat ini di Indonesia? Nah, kayaknya udah enggak ya. Sudah tidak. Sudah tidak. Tapi di beberapa negara masih ada yang menganut sistem itu. Contohnya Jepang. Oh, Jepang. Ya, Jepang itu lebih condong ke patrilineal. Jepang patrilineal. Oke. Terus gimana sistem tersebut bisa dikembangkan di Indonesia? Apakah benar-benar sudah punah hal tersebut atau tidak gitu? Belum sepenuhnya punah. Oh, belum sepenuhnya punah. Ya, Jadi mungkin masih ada gitu ya? Ya, masih ada. Masih ada yang menggunakan sistem tersebut. Oke. Gimana teman-teman semuanya? Sudah paham belum mengenai sistem patrilineal dan matrilineal? Tuh, sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk dua narasumber kita yang sangat luar biasa ini, dari Mas Bima dan Mas Rian sebagai seorang antropolog dan sosiolog yang sangat terkenal. Sekian dari saya. Nantikan episode selanjutnya di podcast Budaya Nusantara. Terima kasih. Ya.